Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Torang Tambak, mahasiswa Jakarta jurusan Perbandingan Mazhab, Fakultas Syariah dan Hukum. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, sehingga kita bisa diberikan nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas kita dalam sehari-hari. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang berlepaskan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga apa yang kita ucapkan tadi mendapat syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di hari akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelumnya juga yang saya hormati kepada Bapak dosen pengampu dalam mata kuliah Politik Hukum Islam di Indonesia. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Politik Hukum Islam di Indonesia dan juga memenuhi tugas ujian tengah semester dalam mata kuliah Politik Hukum Islam di Indonesia. Kali ini saya ingin membahas mengenai politik hukum Islam di Indonesia ataupun yang bertetapan pada pengertian politik, pengertian hukum, dan juga pengertian hukum Islam. Langsung saja ke bab pembahasan, yaitu adalah mengenai politik hukum Islam, di mana itu mempunyai definisi masing-masing. Yang pertama itu adalah definisi politik dan juga definisi hukum dan definisi politik hukum Islam. Nah, pertama itu adalah definisi politik, di mana adalah politik adalah ilmu yang membahas tentang hubungan yang menjalankan aktivitas pemerintahan masyarakat sebagai pihak yang berkepentingan kebijakan dan hukum-hukum yang menjadi sarana pengaturan masyarakat dan cita-cita yang hendak dicapai oleh sebuah negara. Nah, selanjutnya itu adalah mengenai definisi hukum. Secara sederhana dapat dikemukakan bahwa hukum adalah seperangkat peraturan tentang tingkah laku manusia yang diakui sekelompok masyarakat dan disusun oleh orang-orang yang diberi wewenang oleh masyarakat itu, yang berlaku dan mengikat untuk seluruh anggota masyarakat dan juga dalam suatu negara. Nah, definisi politik hukum yaitu adalah menurut Muhammad Mahfud MD, politik hukum adalah legal folly atau garis kebijakan resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan perbuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama dalam rangka mencapai tujuan negara. Politik hukum merupakan pilihan tentang hukum-hukum yang akan diberlakukan sekaligus pilihan tentang hukum-hukum yang akan dicabut atau tidak diberlakukan yang kesemuanya yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan negara seperti yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Lalu next ke pembahasan selanjutnya yaitu adalah mengenai politik hukum Islam. Di sini juga mempunyai definisi politik hukum Islam dan juga hubungan politik dan hukum. Nah, yang pertama yang saya bahas yang pertama itu adalah definisi politik hukum Islam. Nah, politik hukum Islam merupakan konsep yang mengatur tatanan kehidupan bernegara dan beragama di negara Islam. Konsep-konsep itu meliputi tentang pengaturan negara, taktik perang, kehidupan sosial, hubungan masyarakat, perekonomian, dan lain-lain. Kesemuanya ini sudah diformulasikan dalam Nas atau Al-Quran dan Hadis. Berangkat dari konsep tersebut, muncullah para pemikir Islam menulis karya-karyanya yang sampai sekarang menjadi pegangan para ilmuwan dalam bidang politik, seperti Ahkamul Sultaniyah karangan Al-Mawardi Al-Kharij, karangan Abu Yusuf Ihya Umuluddin, karangan Al-Ghazali, dan banyak lagi yang lain yang tidak dapat disebut satu persatu. Selanjutnya itu ialah mengenai hubungan politik dan hukum, di mana hubungan antara politik dan hukum ibarat dua sisi dari mata uang logam, yang artinya bahwa hubungan antara keduanya sangat erat, saling berhubungan dan saling ketergantungan. Politik determinan atas hukum artinya bahwa proses hukum sangat dipengaruhi oleh proses politik, dan dalam kenyataan hukum itu selalu dilakukan dengan proses politik.
Selanjutnya, hukum merupakan produk politik, sehingga karakter setiap produk hukum akan sangat ditentukan atau diwarnai oleh konfigurasi politik yang melahirkan dalam kenyataannya. Setiap produk hukum merupakan produk keputusan politik, sehingga hukum dapat dilihat sebagai kristalisasi dari pemikiran politik yang saling berinteraksi di kalangan politisi, meskipun dalam sudut pandang dan dasar lain bahwa politik harus tunduk pada ketentuan hukum yang sehingga hukumlah yang menjadi panglima bukan politik. Nah, langsung saja ke bab pembahasan selanjutnya itu ialah mengenai hal-hal yang harus ada dalam prospek hukum Islam di Indonesia. Yang terpenting yang harus ada di prospek hukum Islam di Indonesia yaitu yang pertama harus kita ketahui itu ialah satu, karakter masyarakat modern, di mana karakter utama kehidupan masyarakat modern adalah adanya tren besar untuk terlibat dalam proses globalisasi dan rasionalisasi. Yang kedua itu adalah tingkat akomodasi hukum Islam terhadap perkembangan zaman. Hukum Islam adalah hukum Allah yang diturunkan melalui wahyu kepada Nabi Muhammad SAW untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia sebagai pedoman hidup demi kebahagiaan mereka di dunia maupun di akhirat. Oleh karenanya, hukum Islam bersifat kekal dan universal. Di samping fleksibel atau fleksibel di sini berarti bahwa hukum Islam dapat mengakomodasi perkembangan zaman. Ketiga, kondisi sosial politik. Kondisi sosial politik Indonesia saat ini memang masih belum stabil. Indonesia sedang memasuki masa transisi menuju cita-cita reformasi yang sedang diperjuangkan. Dalam masa transisi ini, banyak sekali peristiwa-peristiwa sosial politik yang terjadi secara sangat cepat. Maka diharapkan umat Islam berperan aktif, bahkan kalau perlu proaktif untuk memberikan kontribusi yang sebesar-besarnya bagi keselamatan dan kemaslahatan bangsa dan negara tanpa melepaskan baju keislamannya. 4. Dan kesadaran hukum masyarakat umat Islam untuk mengamalkan ajaran agamanya masing-masing. Nah, itu adalah hal-hal yang harus ada dalam prospek hukum Islam di Indonesia yang harus kita taati dan harus kita amalkan. Next ke pembahasan selanjutnya itu ialah tentang materi kedua, sejarah politik hukum Islam. Sejarah politik hukum Islam di Indonesia. Perkembangan politik Islam di Indonesia telah mengalami perjalanan yang cukup panjang dari masa kolonial sampai masa reformasi. Di dalamnya terdapat peristiwa-peristiwa politik Islam. Dalam pandangan politik hukum, seperti hukum adat, hukum Islam, dan hukum Barat telah diberlakukan sejak zaman penjajahan kolonial Belanda. Bahkan sebelumnya hingga sekarang telah dijadikan nilai-nilai dasar alam masyarakat dalam pembentukan hukum Indonesia. Bagi masyarakat Indonesia, karena sebagian besar beragama Islam, maka hukum Islam memberikan kontribusi yang sangat besar dalam menentukan tujuan dan kebijakan dasar dalam meletakkan konsep dan politik hukum nasional dalam rangka pembentukan sistem hukum Indonesia, khususnya hukum perdata, tentunya yang berlaku bagi umat Islam, seperti perkara-perkara perkawinan, kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan Islam, wakaf, dan sedekah. Secara khusus, dapat digambarkan bahwa pengaruh hukum Islam dalam proses produk hukum Islam Indonesia cukup panjang, yang memenuhi dengan beberapa tahapan, yakni sejak dari masa penjajahan Belanda, masa pendukung Jepang, masa kemerdekaan 1945, era Orde Lama dan era Orde Baru, dan era reformasi. Nah, itu adalah sejarah politik hukum Islam di Indonesia. Next, selanjutnya itu adalah pembahasan selanjutnya mengenai tahapan proses sejarah politik hukum Islam di Indonesia. Nah, yang pertama itu adalah masa pra penjajahan Belanda, yang kedua itu adalah masa penjajahan Belanda, dan yang ketiga masa pendukung Jepang, dan yang keempat itu adalah masa kemerdekaan, dan yang kelima itu adalah Orde Lama dan Orde Baru, dan juga era reformasi. Nah, ini adalah semua tahapan proses sejarah politik hukum Islam di Indonesia. Next, selanjutnya itu adalah materi kedua, tokoh dan pemikiran Haji Agus Salim.
Pemikiran Haji Agus Salim ialah barangkali merupakan satu-satunya tokoh pergerakan kemerdekaan yang lantaran kecemerlangan berpikir dan sikapnya dapat memberi kuliah pada para mahasiswa di Universitas Cornell, Amerika Serikat, bahkan bisa jadi satu-satunya yang mengajar di luar negeri tahun 1953. Beliau menguraikan aspek-aspek keislaman di kampus termuka tersebut, dan lalu kuliah lisannya itu didokumentasikan secara tertulis dari rukun Islam, sejarah Nabi Muhammad dan sejarah turunnya Al-Quran, penulisan hadis, kelengkapan aturan Islam, pencapaian kemerdekaan negara-negara Islam, dan keadaan negara-negara Islam komputer kepada para mahasiswa Amerika yang mayoritas non-Muslim. Haji Agus Salim layak disebut sebagai figur pembaharuan Islam pada zaman pergerakan. Beliau menikahkan Islam dan nasionalisme. Nasionalismenya Haji Agus Salim bolehlah disebut membentang nasionalisme sekuler. Dengan kata lain, beliau mengusung nasionalisme religius Islam dan nasionalisme yang mendekam dalam benak beliau, menggerakkan dirinya untuk memperjuangkan hidup mereka. Untuk memperjuangkan hidup merdeka, beragama, dan tampil bertamat atau bermartabat di muka bumi. Dalam konteks ini, beliau pernah mengkritik pendidikan yang diselenggarakan pemerintah kolonial Belanda sebagai suatu yang tidak baik di dalam usaha dan perjuangan menjadi bangsa yang ingin menjadi tuan di rumah sendiri. Lain Islam dan nasionalisme, lain pula halnya dengan sikapnya terhadap komunisme. Bukan saja menolak, melainkan juga Haji Agus Salim menentang komunisme. Penentangannya terhadap komunisme bukan saja lantaran argumentasi teologis imam dan takwa kepada Tuan Pisawis komunisme yang ateis, melainkan juga karena pihak aparatus komunikasi internasional itu sendiri yang saat itu berada di bawah kepemimpinan Lenin dan Stalin yang berpandangan anti-Islam. Nah, itu adalah pemikiran Haji Agus Salim, salah satu figur pembaharuan Islam di Indonesia yang keluar untuk melanjutkan tokoh pembaharuan di luar negeri. Selanjutnya itu adalah pembahasan mengenai tokoh dan pemikiran Muhammad Natsir. Pemikiran Muhammad Natsir. Muhammad Natsir menjelaskan tentang hubungan Islam dan negara yang tidak bisa dipisahkan dengan mendasarkan kepada surat Al-Jariyat ayat 56, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka menyembah kepadaku. Berdasarkan firman Allah ini, Muhammad Natsir mengembangkan teorinya dengan menyatakan, seorang muslim hidup di dunia ini dengan cita-cita kehidupan supaya menjadi seorang hamba Allah, dalam arti sesungguhnya yang berasaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Asas berarti rumus cita-cita dan motivasi tempat bertolak. Sumber inspirasi dan kekuatan dunia dan akhirat tidak mungkin dipisahkan bagi kaum muslimin dari ideologi mereka. Partai politik Islam pada masa Muhammad Natsir memiliki landasan asas atau pondasi yang kuat berupa Al-Quran, hadis, dan ijtihad, sehingga tujuan politisi partai politik Islam pada saat itu adalah menjadi hamba Allah yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Bagi Natsir, sebenarnya tidak ada masalah antara Islam dengan nasionalisme. Orang Islam dapat menjadi muslim yang taat di suatu sisi, dan di sisi lain bisa dengan lantang menyanyikan lagu Indonesia Raya. Menurut Natsir, seorang muslim tidak harus meninggalkan fitrahnya sebagai manusia berbangsa dan berbudaya. Memang Natsir cenderung mengajukan Islam sebagai dasar negara. Alasannya Islam adalah agama terbesar di Indonesia dan telah berakar kuat bagi masyarakat. Selain itu, menurut Natsir, Islam memiliki nilai-nilai sempurna bagi kehidupan bernegara dan dapat menjamin beragama hidup antara sebagai golongan dengan penuh toleransi. Meskipun begitu, Natsir tidak lantas menuntut Indonesia harus menjadi negara Islam. Yang terpentingnya baginya adalah berjalannya hukum-hukum Tuhan sebagai bentuk dari negara yang berdasarkan ajaran Islam. Negara bukanlah tujuan, melainkan hanyalah alat untuk mewujudkan ajaran-ajaran Islam.
Nah, itu adalah salah satu tokoh dan pemikiran Muhammad Natsir di mana ia jelaskan mengenai hubungan Islam dan negara yang tidak bisa dipisahkan dengan mendasarkan kepada surah Al-Jariyah ayat 56. Selanjutnya mengenai pembahasan tokoh dan pemikiran Kartosoewirjo. Pemikiran Kartosoewirjo berbagai sumber mengatakan bahwa ia mempunyai ide dan gagasan untuk mendirikan negara Islam Indonesia sejak ia menjadi anggota PSII, yaitu sekitar tahun 1929. Dalam hubungannya dengan Islam, Kartosoewirjo menjelaskan bahwa umat Islam memiliki sebuah ideologi, yaitu ideologi Islam. Menurutnya, ideologi Islam berbeda dengan ideologi-ideologi lainnya, di mana ideologi Islam tidak hanya menuju kepada keselamatan dunia saja, melainkan juga keselamatan dunia akhirat. Dari konsep ideologi inilah ia menolak ideologi lain. Dengan demikian, Kartosoewirjo menolak sekularisme. Menurutnya, paham sekularisme merupakan paham yang berbahaya. Dalam Islam tidaklah mengenai pemisahan antara agama dan negara, dunia dan akhirat, lahir dan batin, masjid dan kantor. Baginya, Islam menentukan pasti dasar-dasar hidup dan kehidupan. Paham sekuler inilah yang telah menyebabkan umat Islam jatuh, di mana umat Islam mulai meninggalkan ketentuan-ketentuan agamanya serta tidak melaksanakan amal perbuatan yang sesuai dengan hukum-hukum Allah karena anggapan bahwa agama merupakan urusan hati dan tidak memiliki aturan-aturan tertentu bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Sementara itu, pandangan Kartosoewirjo terhadap Pancasila perlu dicermati juga, di mana ia begitu pula dengan para pemimpin Islam Indonesia lainnya memandang bahwa Pancasila merupakan produk sekuler dan jauh dari hukum-hukum Allah. Ia mengatakan bahwa Pancasila adalah produk jahiliyah bentuk baru, di mana ia telah menjadi berhala yang disembah bangsa-bangsa Indonesia. Selain itu, ia juga memandang bahwa dalam kenyataannya negara Pancasila tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah dengan baik. Bahkan tak jarang membuang jauh-jauh. Oleh karenanya, ia menegaskan bahwa tidak mungkin hukum-hukum Allah supaya ia menjelaskannya. Selanjutnya, materi kedua itu adalah tokoh dan pemikiran Kiai Wahid Hasyim. Nah, pemikiran Kiai Wahid Hasyim itu adalah ide-ide Kiai Wahid Hasyim. Ternyata keislaman dan posisi kenegaraan tampak menonjol ketika menjadi anggota BPUPKI dan anggota Panitia 9 yang menyusun Piagam Jakarta. Pemikiran Kiai Wahid Hasyim yang menginginkan Islam sebagai dasar dalam menjalankan negara itulah kemudian didukung oleh 15 anggota BPUPKI lainnya. Meskipun pada akhirnya 7 kata itu dihapus. Sila pertama berbunyi, Ketuhanan yang Maha Esa, tetap tidak berubah. Hal ini menunjukkan ide dan gagasan keislaman Kiai Wahid Hasyim pada saat itu cukup berpengaruh. Tujuan kata tersebut memang ide Kiai Wahid Hasyim, tetapi ia kemudian menyetujui menerangkan sila ketuhanan yang Maha Esa itu sebagai dasar Pancasila dapat menjadi saluran aspirasi rakyat muslimin di Indonesia yang menginginkan syariat Islam. Jalan kompromi pihak Islam dengan menerima Pancasila tanpa 7 kata dalam sila pertamanya. Bukanlah kekalahan atau kerugian golongan yang memiliki serangan Islam. Sebaliknya, jika jatuh kata itu dicantumkan juga tidak berarti kekalahan minoritas. Kiai Wahid Hasyim berusaha meyakinkan dua kelompok tersebut tentang ide dan gagasannya. Agar keinginan tidak mendesak pada golongan lain dan merugikan, kalau di sini diterangkan tentang adanya kompromi dengan demokrasi, tidaklah itu berarti bahwa jikalau tidak ada kompromi tadi, tentu akan timbul hal-hal yang mendesak dan merugikan golongan bersemangat agama yang kecil jumlahnya. Itu adalah salah satu tokoh pemikiran Kiai Wahid Hasyim yang sangat memperbarui Indonesia pada masa kemerdekaan.
Dan di situ juga beliau sangat menyetujui dihapuskannya 7 kata tersebut. Bagaimana sebenarnya pandangan tentang hal ini? Dalam salah satu tulisannya, ia menerapkan sila ketuhanan yang Maha Esa itu sebagai dasar Pancasila dapat menjadi saluran aspirasi rakyat Muslimin Indonesia yang menginginkan syariat Islam, dan itu semuanya ditolak oleh beberapa kelompok-kelompok yang lainnya yang berpengaruh juga di Indonesia mengenai sila-sila ketuhanan yang Maha Esa. Selanjutnya itu ialah mengenai pembahasan tokoh dan pemikiran Kiai Wahid Hasyim, di mana pemikiran Kiai Wahid Hasyim ialah memiliki pandangan mayoritas rakyat Indonesia adalah Muslim yang perlu didengar aspirasinya sebagai perwakilan Nahdlatul Ulama. Ia membawa aspirasi mayoritas dalam sidang panitia 9. Ia mendapatkan aspirasi rakyat yang menginginkan syariat Islam sebagai dasar hukum negara itu dapat disalurkan melalui Pancasila. Sila pertama, pandangan Kiai Wahid Hasyim sangatlah jelas bahwa Islam sebagai faktor politik di Indonesia. Dalam salah satu risalahnya, ia mengatakan sejak bangsa Indonesia melawan penjajah Belanda, sangatlah kebangsaan dijalani dan dengan semangat menentang kekafiran kolonial. Dengan demikian pandangan tidak dikotomis juga tidak suka laris. Berdirinya sebuah negara merupakan tujuan agama. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan sikap bijaksana, tasamuh, dan menggunakan soft power tanpa mampu persatuan bangsa Muslim dan non-Muslim. Persatuan dan kesatuan sebuah negara yang akan lahir adalah hal yang tak dapat dirawat-rawat demi tercapainya kemerdekaan yang merupakan tujuan mukasy dari umat Islam. Karena itulah bisa dipahami jika Kiai Wahid Hasyim dan para ulama segenap bisa menyumbangkan aspirasi kepada Indonesia. Selanjutnya itu adalah materi ketiga, Piagam Jakarta. Piagam Jakarta pada tanggal 28 Mei 1945 diadakan upacara pelantikan dan sekaligus seremonial pembukaan masa persidangan BPUPKI. Badan tersebut menggelar 2 kali sidang. Sidang pertama dari tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Dan sidang kedua dari tanggal 10 sampai 16 Juli 1945. Keesokannya setelah pelantikan barulah dimulai sidang pertama dari tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 selama 4 hari dengan tujuan untuk membahas bentuk negara Indonesia, bersama negara Indonesia merdeka, serta merumuskan dasar negara Indonesia. Sebelumnya agenda sidang diwakili dengan membahas pandangan mengenai bentuk negara Indonesia, yakni disepakati berbentuk negara Kesatuan Republik Indonesia atau disebut dengan NKRI. Kemudian agenda sidang dilanjutkan dengan merumuskan konstitusi negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk hal ini BPUPKI harus merumuskan dasar negara Republik Indonesia terlebih dahulu yang akan menjiwai isi dari Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia itu sendiri. Sebab Undang-Undang Dasar adalah merupakan konstitusi negara Kesatuan Republik Indonesia. Guna mendapatkan rumusan dasar negara Republik Indonesia yang benar tepat, maka agenda acara dalam masa persidangan BPUPKI yang pertama ini adalah mendengarkan pidato dari 3 orang tokoh utama Pergerakan Nasional Indonesia yang mengajukan pendapatnya tentang dasar negara Republik Indonesia itu adalah sebagai berikut. 1. Muhammad Yamin pada 29 Mei 1945 menyebutkan bahwa dasar negara ada 5, yaitu 1. Pri kebangsaan, 2. Pri kemanusiaan, dan juga 3. Pri ketuhanan, 4. Pri kerakyatan, dan yang kelima adalah kesejahteraan sosial. Nah, yang 5 ini adalah belum valid atau belum disahkan karena berbagai macam berbeda pendapat. Nah, di sini juga Piagam Jakarta
2. Sepomo dengan pidatonya di depan sidang pada 31 Mei 1945 yang isinya menyebut tentang Pancadharma. 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan lahir batin, 4. Musyawarah. Soekarno dengan usulannya pada 1 Juni 1945 menyebutkan bahwa dasar negara ada 5, yaitu kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau prakemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, 5. Ketuhanan. Setelah itu BPUPKI mengalami masa reses persidangan periode jeda atau istirahat selama 1 bulan lebih sebelum dimulainya masa reses persidangan. Dibentuknya suatu panitia kecil yang beranggota ke-9 orang yang dinamakan Panitia 9 dengan diketahui oleh Insinyur Soekarno yang bertugas untuk mengelola usul dari konsep para anggota BPUPKI mengenai dasar negara Republik Indonesia dan mencari penyelesaian terbaik dari berbagai pertikaian sikap dan pendapat yang terjadi sepanjang sidang pertama. BPUPKI ke-9 anggota panitia kecil tersebut terdiri dari kelompok Islam dan kelompok kebangsaan. Mereka diantaranya adalah Kiai Ahmad Wahid Hasyim, Kiai Agus Salim, Abu Kuswana Tujuk Rosia, Syah Abdullah Khair Muzakir, Insyaallah Soekarno, Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, Ahmad Subarjo, dan Ahmad Marimis. Dan itu adalah salah satu tokoh pemburuhan Islam di Indonesia. Mungkin sampai di sini hasil presentasi saya atau pemaparan saya terkait mengenai politik hukum Islam di Indonesia dengan tujuan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester. Mohon maaf bila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan.